bacakan dulu soalnya. Pesawat terbang melaju dengan kecepatan 300 km per jam pada menit pertama. Jadi V 300 km per jam ini pada menit pertama, gitu ya. Nah, kemudian kecepatan pada menit berikutnya 1,5 kali dari kecepatan sebelumnya. Berarti rasio, karena ini kita bahasnya adalah barisan dan deret, berarti ini adalah geometri, gitu ya. Rasionya adalah 1,5 atau 3/2. Kemudian tentukan panjang lintasan seluruhnya dalam 4 menit pertama. Ayo cari apa ini? Jadi pertanyaannya adalah panjang lintasan pada 4 menit pertama atau selama 4 menit pertama. Nah, kalau ada model sel seperti ini kan panjang itu kan berarti keseluruhan ya. Keseluruhan berarti harusnya kan cari S ya. Berarti S berapa? S 4 gitu kan, karena 4 menit pertama. Jadi cari S 4 nya nanti kita masukkan dulu rumus S 4 awal. Karena rasionya lebih dari 1, maka kita pakainya adalah R nya di depan, gitu ya, per R-1. Ini rumus S4 nya, N nya nanti tinggal langsung diganti 4. Nah, tugas kita nyari A nya dulu. A nya gimana nyarinya? Nah, prosesnya dari sini tadi ya. Oke, sekarang U1 atau A itu kita anggap adalah jarak lintasan pada menit pertama ya. Jadi saya tulis di sini U1 atau A itu adalah jarak lintasan pada menit pertama. Nah, nyarinya bagaimana? Nyarinya adalah karena tadi kecepatannya 300 km per jam, ini kan karena menit berarti 300 km per jam dikali dengan 1/60 jam ya. 1 menit itu kan 1/60 jam ya. Oke, ini hasilnya adalah 5 km. Jadi A nya kita tahu 5 km. Nah, setelah A nya tahu, kita nyari apa lagi? Ayo, nyari apa lagi? R nya sudah tahu ya. Oke, coba kalau kita masukkan ke sini langsung, bisa enggak? Bisa. Jadi karena A nya sudah ketemu, kita lanjutkan yang ini tadi. Berarti A nya adalah 5, R nya 3/2 dipangkatin 4 dikurangi 1 dibagi dengan 3/2 dikurangi 1. Oke, ini kalau dijabarin ini kan hasilnya setengah ya. Dinaikkan ke atas jadi 10 karena 5 kali 2 dikali dengan berapa nih? 91/16 dikurangi 1. Oke. Hasilnya 10 dikali 65/16. Nah, ini kalau dihitung ya, atau dijadikan gini boleh 325/8 gitu ya. Ini tadi dibagi, ini 5, ini 8. Nah, ini hasilnya adalah kilometer. Nanti silakan kalau mau dijadikan bentuk pecahan. Oke, itu untuk soal yang nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 saya bacakan dulu lagi. Sejak tahun
2020 terjadi penurunan pengiriman surat dari kantor pos. Setiap tahunnya banyak surat yang dikirim berkurang sebesar 1/5 dari banyak surat yang dikirim pada tahun sebelumnya. Nah, jadi nomor 3 ini kita tahu berapa di situ R-nya. Hati-hati ya, karena di sini ada kalimat atau kata-kata yang dikirim berkurang sebesar 1/5 dari banyak surat yang dikirim pada tahun sebelumnya. Berarti rasionya itu bukan 1/5, tapi 1 dikurangi 1/5, yaitu 4/5. Tapi kalau cuma misal soalnya setiap tahunnya banyak surat yang dikirim sebesar 1/5 dari banyak surat yang dikirim pada tahun sebelumnya, maka rasionya langsung 1/5. Tapi karena ini ada kata berkurang sebesar, nah berarti kan asalnya dikurangi dulu dari hasil 1/5-nya sebelumnya gitu. Jadi rasionya jadi 4/5. Paham ya? Oke. Di situ kita lanjut. Jika pada tahun 2020 dikirim sekitar 1 juta, berarti itu A ya, atau U1-nya itu adalah 1 juta surat kabar, maka tentukan jumlah surat yang dikirim selama kurun waktu tahun 2020 ke 2024. Jadi ini tadi itu kan tahun berapa? 2000. Oke. Karena ini tadi adalah data tahun 2020, sedangkan pertanyaannya adalah berapa jumlah surat yang dikirim selama kurun waktu tahun 2020 ke 2024. Berarti berapa lama? 5 tahun gitu ya. Selama 5 tahun. Berarti yang ditanyakan adalah S5. Nah, S5 rumusnya adalah A kali, karena rasionya 4/5, berarti kita pakai 1 min R pangkat N per 1 min R gitu ya. Nah, tinggal kita substitusikan aja nih. A nya adalah 1 min R nya adalah 4/5 pangkat 5 per 1 min 4/5 gitu ya. Jadi ini adalah 1/5 naik ke atas jadi 5 kali 1 min 4 pangkat 5 per 5 pangkat 5 gitu ya. Oke, ini jadi 4 pangkat 5 per 5 pangkat 5. Nah, ini kalau dihitung itu ketemunya adalah 2101 per 625. Kalau mau di sederhanakan, ini ketemunya adalah 3,3616 juta. Oke, nanti silakan dihitung lagi. Yang penting konsepnya seperti ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di situ diketahui suatu deret geometri mempunyai suku pertama 27. Oke. Deret geometri diketahui suku pertamanya A-nya adalah 27. Kemudian jumlah tak hingga deret tersebut adalah 81. Berarti S tak hingganya 81. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah semua suku bernomor genap. Nah, pertanyaannya adalah S tak hingga yang genap. Nah, ini pertanyaannya. Sekarang kita uraikan dulu. Dari sini itu kan bisa kita cari R-nya ya. S tak hingga itu kan rumusnya A per 1 min R. Atau kalau ingat-ingatnya air gitu ya. 81 sama dengan 27 per 1 min R. 1 min R sama dengan, ini bisa dicoret, 1/3 sama dengan 1/3, maka R nya ketemu 2/3. Nah,
untuk nyari S tak hingga genap itu maksudnya apa? Nah, S tak hingga genap, S tak hingga genap itu kan diperoleh dari U2 ditambah U4 ditambah U6 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan kalau dijabarin ini AR tambah AR pangkat 3 tambah dan seterusnya. Nah, ini kalau disimpulkan dia bisa jadi ini oke. Jadi ini kalau disimpulkan dia bisa langsung jadi gini, AR, A-nya kan AR per 1 min R kuadrat, R-nya kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan aja, A-nya tadi 27, R-nya 2 per 3, 1 min 2 per 3 kuadrat. Nah, coret-coret 9, 18 per 1 dikurang 4 per 9 sama dengan 18 dibagi dengan 5 per 9. Maka S tak hingga genapnya itu sama dengan ini 18 kali 9. Berapa? 162 per 5 gitu ya. Nah, ini S tak hingga genap. Oke, itu untuk nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Pada tahun 2020 populasi sapi di desa A itu adalah 1.600 ekor. Kemudian populasi di desa B adalah 500 ekor. Nah, kemudian setiap bulan terjadi peningkatan pertumbuhan di desa A adalah 25 ekor. Jadi ini setiap bulannya di desa A itu ada 25 ekor penambahannya ya, ini per bulan. Kalau di desa B ini penambahannya adalah 10 ekor per bulan. Nah, kita baca lagi. Pada saat populasi sapi di desa A 3 kali populasi sapi di desa B, berarti yang kita tahu apa? 1.600 ketika ditambah dengan 25 kali X itu hasilnya harus sama dengan 3 kali populasi di desa B. Desa B adalah 500 ditambah dengan 10X gitu ya. Ini kita jabarin dulu. Plus 25X sama dengan 1.500 plus 30X. Nah, ini jadi 100 sama dengan 5X. X-nya adalah 20. Nah, tentukan populasi sapi di desa A. Nah, populasi sapi di desa A kan ini tadi ya. Ini anggap desa A itu harus sama dengan 3 kali B. Nah, A-nya kan itu. Berarti populasi di desa A itu adalah 1.600 ditambah 25 kali 2, 20. Berapa ini? 1.600 ditambah 500 yaitu 2.100 ekor. Oke, itu pembahasan dari soalnya kemarin. Semoga bermanfaat. Nanti silahkan dicek lagi perhitungannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.